Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan terminologi diterima dan diperoleh, terutama terkait dengan penghasilan. Mungkin ada yang penasaran mengapa di pasal 4 Undang-Undang PPH di sana disebut atau di sana undang-undang menggunakan dua terminologi ini, diterima dan diperoleh. Apa sih bedanya? Kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Pembahasan ini akan saya awali dengan bunyi dari pasal 4 Undang-Undang PPH ya, di mana di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dan seterusnya gitu ya. Kita tidak akan membahas mengenai definisi penghasilan pada pembahasan kali ini karena pada video kali ini saya akan khusus membahas mengenai terminologi diterima atau diperoleh. Nah, pertanyaan besarnya adalah mengapa di pasal ini digunakan dua terminologi yang berbeda, yaitu diterima dan diperoleh. Mengapa tidak diterima saja atau mengapa tidak diperoleh saja? Apa bedanya antara dua terminologi ini? Kita akan coba telusuri beberapa pasal atau beberapa ketentuan terkait dengan penggunaan terminologi ini. Yang pertama yang harus kita baca adalah penjelasan dari pasal 4 ayat 1. Penjelasannya cukup panjang dan lebar ya. Namun apabila kita telusuri, teman-teman nanti bisa baca sendiri penjelasan pasal 4 ayat 1 ini. Pada penjelasan pasal 4 ayat 1 sebenarnya tidak diberikan penjelasan atau tidak ada penjelasan mengenai apa bedanya diterima atau diperoleh. Kalau secara gramatikal atau secara tata bahasa sebenarnya baik diterima atau diperoleh itu memiliki makna yang sama, yakni ya diterima atau diperoleh itu sendiri gitu ya. Artinya tidak ketahuan apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Undang-Undang Pajak mengenai perbedaan diterima dan diperoleh. Namun apabila kita jeli, ternyata perbedaan antara diterima dan diperoleh yang dimaksud oleh Undang-Undang PPH itu diatur di Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni atau khususnya di pasal 28 ya. Jadi kalau kita baca di pasal 28 Undang-Undang KUP, di sana disebutkan bahwa pembukuan diselenggarakan dengan, ini pasal 28 ayat 5 ya, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Jadi kalau kita baca pasal 28 secara utuh, sebenarnya pasal 28 Undang-Undang KUP memang secara khusus mengatur mengenai pembukuan. Namun di ayat 5-nya mengatur mengenai stelsel yang dipakai ya. Stelsel ini biasa kita sebut sebagai kayak basis. Di sini Undang-Undang menggunakan stelsel akrual, kalau kita biasa menyebutnya sebagai accrual basis. Sementara stelsel kas biasa kita sebut sebagai cash basis gitu ya. Nah, memang di sini tidak secara tersurat apa bedanya antara diterima atau diperoleh ya. Namun kalau kita baca penjelasannya, penjelasan dari pasal 28 ayat 5 ini di sana disebutkan sebagai berikut. Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu
terutang. Sementara stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Nah, dari penjelasan ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa terminologi diperoleh itu dimaksudkan oleh Undang-Undang Pajak bagi penghasilan yang pembukuannya dicatat dengan menggunakan stelsel akrual, ya. Jadi kalau accrual basis itu istilahnya adalah diperoleh. Sebaliknya, bagi wajib pajak yang pembukuannya dengan menggunakan stelsel kas atau cash basis, itu terminologi yang digunakan adalah diterima. Di sisi lain, ayat ini juga memberikan perbedaan antara biaya yang diakui dan biaya yang dibayar. Jadi pada pencatatan dengan metode accrual basis, itu biaya disebutnya diakui. Sementara pada pembukuan dengan metode cash basis, itu biaya disebutnya dibayar. Ya, karena kalau cash basis itu kan penghasilan diterima, maka biayanya dibayar. Sebaliknya, pada accrual basis, penghasilannya diakui pada waktu diperoleh, ya. Diperoleh ini lebih kepada pada waktu itu uangnya belum diterima, namun pendapatan sudah boleh dicatat. Gitu ya. Jadi sampai sini kita cukup jelas bahwa terminologi diperoleh itu digunakan bagi wajib pajak yang menggunakan accrual basis. Sementara terminologi diterima digunakan bagi wajib pajak yang menggunakan cash basis. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman bertanya-tanya, memangnya sekarang masih ada apa wajib pajak yang pembukuannya menggunakan cash basis? Karena kalau kita lihat perkembangan akuntansi dewasa ini seiring dengan uh, seiring dengan penggunaan IFRS terhadap atau seiring dengan pengaruh IFRS terhadap pengaruh PSAK di Indonesia, maka sebenarnya kas basis itu sudah mulai kita tinggalkan. Namun jangan salah, masih ada wajib pajak yang pembukuannya menggunakan cash basis. Makanya sebenarnya ketentuan pasal 28 ayat 5 ini masih cukup relevan di Indonesia. Ya. Nah, kita akan lihat ilustrasinya. Yang pertama ilustrasi mengenai terminologi diperoleh yang sebenarnya adalah ilustrasi pencatatan pembukuan dengan menggunakan metode accrual basis, ya. Di sini diberikan contoh PTA merupakan perusahaan yang bergerak sebagai manufaktur baut, jadi produsen baut. Pada tanggal 17 Desember 2020 menyerahkan baut secara kredit kepada PTB dengan nilai 200 juta. Kalau secara kredit artinya belum dibayar, ya, uangnya belum dibayarkan dari PTB kepada PTA. Penjualan tersebut sudah memenuhi syarat PSAK 23 atau PSAK 72 untuk diakui sebagai pendapatan. Jadi kalau kita baca PSAK 23 ya, di sana ada syarat-syarat kapan sih suatu pendapatan diperoleh, ya. Salah satunya ketika uh, risikonya telah berpindah dari penjual ke pembeli. Ya, anggap saja risikonya telah berpindah dan ketentuan-ketentuan yang diatur di PSAK 23 telah terpenuhi sehingga PTA sudah mengakui atau mencatat penjualan ini sebagai pendapatan meskipun lebih lanjut kita dapat baca dalam kontrak sudah ditentukan bahwa PTB akan melunasi pembayarannya pada pertengahan Januari 2021. Jadi uangnya baru akan diterima tahun depan. Tetapi karena PTA menggunakan accrual basis, maka pendapatannya sudah dicatat sebagai pendapatan tahun 2020. Meskipun pada kenyataannya uangnya belum masuk ke rekening PTA. Maka untuk transaksi ini PTA akan menjurnal piutang usaha di sisi debit, sementara di sisi kreditnya adalah pendapatan sebesar 200 juta. Ya. Jadi dengan metode ini jelas dapat kita ketahui bahwa meskipun uangnya belum diterima, PTA harus sudah mengakui penjualan ini sebagai pendapatan. Yang akibatnya penjualan ini akan dilaporkan di laba rugi tahun 2020. Sehingga kalau ada pajak yang harus dibayar, pajaknya akan dibayar di tahun pajak 2020.
PTA nggak bisa berkilah, "Uangnya belum saya terima, saya nggak mau bayar pajaknya." Tidak bisa seperti itu ya. Jadi, eee, tetap karena secara akrual ini sudah memenuhi syarat untuk diakui sebagai pendapatan, maka meskipun uangnya belum diterima, pajak yang terutang sehubungan dengan penjualan itu harus dibayar di tahun 2020. Nah, ini ilustrasi penggunaan terminologi diperoleh. Berikutnya ilustrasi penggunaan terminologi diterima, yakni untuk penjualan bagi wajib pajak yang menggunakan cash basis. Contohnya CVX, ya biasanya memang cash basis ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil, mungkin perusahaan rumah tangga atau perusahaan keluarga yang skalanya belum cukup besar, yang pembukuannya juga masih cukup sederhana ya, belum menggunakan sistem yang model SAP atau mungkin sistem pembukuan yang cukup kompleks gitu. CVX adalah perusahaan percetakan kecil-kecilan yang menggunakan stelsel kas dalam pembukuannya. Pada 17 Desember 2020 menyerahkan jasa cetak kepada PT Y sebesar 20 juta. PT Y baru akan membayar jasa tersebut pada pertengahan Januari 2021. Karena CVX menggunakan stelsel kas dalam pembukuannya, maka pada saat penyerahannya pada tanggal 17 Desember 2020, CVX tidak akan menjurnal apapun. Ya, karena pada tanggal ini dianggap belum ada pendapatan atau penghasilan yang dapat dicatat. Pendapatan atau jurnal baru akan dilakukan nanti pada pertengahan Januari 2021 ketika uangnya diterima. Sehingga bedanya dengan ilustrasi yang sebelumnya, karena di tahun 2020 belum ada jurnal terkait pendapatan, maka pengenaan pajaknya juga baru akan dilakukan di tahun 2021, tahun depan ya, bukan tahun 2020. Nah, di sini kita tidak berbicara mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Karena kalau kita berbicara mengenai pajak pertambahan nilai tentu akan berbeda lagi ya, terutama terkait dengan yang cash basis ini. Apabila CVX sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka meskipun belum diakui sebagai pendapatan tahun 2020, namun pada kenyataannya pada tanggal 17 Desember 2020 telah terjadi penyerahan ya, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang PPN telah terutang pajak pertambahan nilai sehingga harus diterbitkan faktur pajak dan dipungut PPN-nya sebesar 10%. Namun kita tidak membahas mengenai hal itu di video kali ini. Nah, itu dia teman-teman ilustrasi atau penjelasan mengenai apa sih bedanya terminologi diterima dan diperoleh yang digunakan di Undang-Undang Pajak. Mudah-mudahan memberikan wawasan tambahan buat teman-teman sekalian sekaligus memberikan insight yang berbeda mengenai mengapa Undang-Undang Pajak sering menggunakan dua terminologi yang seolah-olah sama tapi ternyata maknanya berbeda. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.